Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia, yang merupakan salah satu mahasiswi dari IAIN Bone, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah, kelompok 2, semester 5. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana penerapan fungsi tanggal dan waktu dalam Microsoft Excel. Nah, di sini yang akan saya bahas dulu terlebih dahulu mengenai fungsi tanggalnya. Dan di sini sama-sama kita lihat sudah tertera data mengenai daftar tanggal lahir pegawai PT Maju Terus Pantang Mundur. Nah, di mana di kolom nama dan tanggal lahir sudah terisi dan kolom hari lahir dan juga umur belum terisi, dan kita akan isi sesuai dengan rumus-rumus yang ada. Nah, tahap pertama yang harus kita lakukan di sini, kita harus mengetahui hari lahir yang sesuai dengan tanggal lahir dari misalnya Putri Puspitasari. Adapun rumus yang akan kita masukkan yakni sama dengan, lalu masukkan teks, lalu kita buka kurung, setelah itu kita klik value yang akan dimasukkan, setelah itu titik koma, setelah itu masukkan tanda kutip, lalu masukkan format untuk mencari hari yakni D sebanyak 4 kali, lalu tutup kurung. Setelah itu kita enter. Nah, dari hal ini akan muncul hari dari sesuai dengan tanggal lahir dari pegawai yang bernama Putri Puspitasari. Nah, setelah itu kita tidak perlu lagi memasukkan satu persatu rumus untuk mencari hari lahir dari pegawai yang lain. Cukup kita menarik kolomnya seperti ini, lalu akan muncul sendiri hasil dari hari lahir dari masing-masing pegawai yang bekerja di PT Maju Terus Pantang Mundur. Nah, setelah itu kita beralih ke kolom umur. Nah, kolom umur ini rumusnya yang akan kita dapatkan yakni adalah sama dengan lalu tanggal saat ini dikurangkan dengan tanggal lahir masing-masing pegawai seperti ini. Tanggal saat ini lalu dikurangkan dengan tanggal lahir dari misalnya Putri Puspitasari, lalu setelah itu kita enter. Nah, ini masih dalam berbentuk hari, maka dari itu kita perlu mengubahnya dalam bentuk tahun. Untuk mengubahnya kita beralih ke rumusnya seperti ini. Kita beralih ke rumusnya, lalu kita tambahkan buka kurung dan juga tutup kurung, lalu kita bagi dengan 1 tahun. Nah, di mana kita bagi 1 tahun di sini, di mana 1 tahun itu ada 365 hari, dan setelah itu kita enter. Nah, hasilnya di sini masih dalam bentuk koma ya. Yang kita carikan umurnya itu dalam bentuk tahun. Jadi kita ubah lagi dan kita masuk ke rumus, lalu kita tambahkan in. Nah, setelah itu kita tambah lagi buka kurung, lalu tutup kurung di belakang 365. Kemudian itu enter. Nah, ini akan berubah sesuai dengan umur tanggal lahir dari pegawai yang bernama Putri Puspita. Nah, untuk melihat umur dari pegawai yang lain, kita beralih lagi ke rumusnya dan menambahkan logo dolar seperti ini untuk mengabsolutkan agar tidak terjadi perubahan nantinya. Setelah itu kita enter. Nah, setelah dimasukkan rumusnya itu tadi, maka kita di sini hanya perlu untuk menarik kolomnya agar kita melihat hasil dari umur dari pegawai yang lain seperti itu. Nah, lanjut kita beralih pada fungsi waktu. Nah, di sini juga sudah tertera data yang akan kita kerjakan mengenai biaya sewa internet dari JSNetNet di Jalan Nanas, di mana biaya sewa per jamnya itu Rp5.000. Nah, di dalam kolom penyewa dan jam di sini sudah terisi ya. Jadi
yang akan kita cari di sini yakni mengenai lama sewa dan juga biaya sewa yang sesuai dengan rumus-rumus yang ada. Nah, tahap pertama yang akan kita lakukan di sini yakni menentukan lama sewa. Nah, kita melihat ketentuan dari lama sewa tersebut. Yang digunakan di sini yakni jam selesai yang dikurangkan dengan jam mulai. Jadi kita coba untuk memasukkan rumusnya yakni dengan sama dengan, lalu kita klik value yang ingin dimasukkan yakni E10, lalu kita kurangkan dengan value yang C10, lalu setelah itu kita enter. Nah, ini sudah keluar hasilnya yakni lama sewa yang dibutuhkan oleh penyewa yang bernama Dian itu 3 jam. Tetapi di sini kita ingin mengubahnya karena ini masih ada menit dan juga detiknya. Dan di sini kita hanya ingin memerlukan jamnya saja. Lalu setelah itu kita klik kanan kursornya, lalu kita pilih format sales, lalu pilih kategori general, lalu kita oke. Nah, setelah itu sudah berubah, kan, tetapi ini masih belum dalam bentuk jamnya seperti kita ketahui. Lalu kita beralih ke rumusnya, kita tambahkan format untuk mencari jam yakni whole. Setelah itu kita buka kurung, lalu tutup kurung, lalu enter. Nah, di sini akan muncul lama sewa dalam bentuk jam yang digunakan ataupun yang dibutuhkan oleh Adrian dalam menyewa internet. Nah, untuk itu, untuk mencari lama sewa dari penyewa lainnya, kita hanya perlu untuk menarik kolomnya seperti ini, lalu sudah muncul lama sewa dari masing-masing penyewa yang menyewa internet. Nah, setelah itu kita beralih ke biaya sewanya. Kita melihat ketentuannya terlebih dahulu, di mana biaya sewa ini didapatkan dari biaya sewa per jam dikalikan dengan lama sewa. Jadi, biaya sewa per jam di sini lalu dikalikan dengan lama sewa. Jadi, kita coba untuk memasukkan rumusnya yakni sama dengan biaya sewa dikalikan dengan lama sewa. Seperti ini. Lalu kita enter. Nah, di sini akan keluar biaya sewa yang dibutuhkan oleh penyewa yang bernama Adrian selama 3 jam, yakni 15.000. Nah, untuk mencari biaya sewa dari penyewa lainnya, kita perlu mengabsolutkan hasil rumus ini agar ketika kita ingin mencarinya tidak berubah lagi. Jadi, yang dimasukkan di sini logo dolar, lalu kita enter. Nah, setelah itu kita tarik saja kolomnya seperti ini, lalu sudah muncul biaya sewa dari masing-masing penyewa. Nah, itulah tadi pemaparan ataupun tutorial ataupun penjelasan dari saya mengenai penerapan fungsi tanggal dan waktu. Kurang lebih mohon dimaafkan apabila terjadi banyak kesalahan, karena kesempurnaan hanya datanglah dari Allah dan kekhilafan hanyalah datang dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.